Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat beriman. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menggibah atau bergosip ya. Karena berbohong dengan bergosip ini yang pasti itu dia membawa hawa negatif. Sehingga apa? Vibrasi kita dalam zona keberlimpahan itu akan tertutup. Jadi gitu ya. Lakukan wirid istighfar sampai menunggu berkumandangnya adzan subuh. Nah, sambil beristighfar Anda bayangkan ke hari-hari yang lalu. Anda pikirkan, kalau bisa teteskan air mata, Anda mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, begitu adzan subuh berkumandang, ini bagi yang cowok ya, Anda wajib pergi ke masjid. Karena Anda wajib untuk berjamaah sholat subuh di masjid. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sedekah subuh. Sedekah subuh artinya sedekah setelah Anda berjamaah sholat subuh. Otomatis Anda wajib pergi ke masjid dan berjamaah di masjid. Nah, mengenai trik-trik cara sedekah subuh yang baik dan benar, itu ada di video yang lain ya. Artinya gimana sih trik dan caranya sedekah subuh yang benar supaya cepat dan besar balasannya. Jadi secara garis besar, sedekah subuh yang benar adalah 1. Anda harus rutin sedekah subuh di kotak amal ya. Jadi di kotak amal di masjid. Jadi ini pasti Anda harus wajib pergi ke masjid. Rutinkan sedekah ini ya setelah Anda selesai berjamaah dan wiridan subuh ya. Rutinkan Anda sedekah subuh. Jangan lihat nilainya dulu, yang penting istiqomahnya. Nah, yang kedua adalah tingkatkan nominal sedekahnya. Misalkan hari ini 1.000, gak apa-apa, yang penting Anda rutin. Besoknya 1.000 lagi. Nah, ketika Anda berhadapan atau besoknya hari Jumat, tingkatkan jadi 2 kali lipatnya, misalkan dari 1.000 jadi 2.000. Nah, yang ketiga, cara sedekah subuh yang benar adalah sedekah langsung. Artinya selain Anda bersedekah di kotak amal, Anda juga keliling ya, setelah beres sholat subuh dan bersedekah Anda keliling, Anda cari janda-janda tua, orang-orang yang menurut Anda berhak mendapatkan sedekah, Anda sedekah langsung ke mereka dengan tangan Anda, sambil Anda dalam hati bergumam, tidak usah meminta doa ya. Artinya apa? Orang yang kita sedekahkan secara tidak langsung, kalau Andanya ngepas mengasihkan, pasti dia akan mendoakan kita. Nah, yang keempat, ini yang banyak yang istilahnya disepelekan ya, yaitu Anda harus ikhlas. Bagaimana ya caranya ikhlas? Karena ikhlas itu hanya yang tahu antara kita dan Tuhan, yaitu dengan rutinkan Anda sedekah, lama-kelamaan itu akan menjadi kebutuhan sehingga Anda nantinya akan merasa ikhlas. Jadi itu ya, yang harus dihindarinya adalah 2 macam. Anda setelah sedekah subuh supaya balasan yang cepat dan lebih besar, Anda hindari untuk berbohong, Anda hindari untuk bergibah atau mengomongkan orang lain ya. Karena itu akan membawa negatif dan sunatullah akan membaca gitu ya. Misalkan Anda ngomongin orang lain, maka sunatullah akan membaca dan apa yang Abah omongkan itu akan menimpa diri Anda. Amit-amit ya. Jadi hindari 2 hal setelah sedekah subuh, yaitu berbohong dan bergibah. Baiklah. Yang keempat setelah Anda melakukan sedekah subuh, yaitu Anda akses terus ya pikiran positif Anda yang sampai datangnya waktu fajar. Yaitu yang keempat adalah
Anda dirikan sholat duha minimal 6 rakaat. Kapan waktunya? Yaitu antara jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Nah, mengenai keutamaan dari sholat duha ini saya akan bahas di video yang lain ya, karena terlalu panjang kalau dibahas di sini. Yang pasti kalau Anda rutin dan dawam dan istiqomah melakukan sholat duha ini, dipastikan dunia akan tunduk kepada Anda. Artinya permasalahan yang mengenai masalah ekonomi itu akan segera terselesaikan insya Allah. Nah, yang kelima adalah setelah Anda sholat duha, Anda dawamkan atau Anda wiridkan sholawat Nabi ya, minimal 100 kali. Sholawatnya yang panjang pendek-pendek aja, yang biasa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau mau sholawat-sholawat yang lain, misalkan yang lagi tren sholawat Jibril, sholawat Nariyah, atau apapun lah, yang penting sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah Anda membaca surat Al-Waqiah 1 kali saja ya. Kapan waktunya? Yaitu ba'da asyar. Anda lakukan ini ya, ke-6 langkah ini selama 40 hari berturut-turut tanpa jeda ya. Khusus untuk hari Jum'ah karena rajanya hari, Al-Waqiah bisa Anda ganti atau Anda tambahkan dengan surat Al-Kahfi, yaitu untuk hari Jumat ya, karena Al-Kahfi ini menceritakan keajaiban-keajaiban, utamanya dengan rezeki ya. Nah, jadi itu ya kawan-kawan semua, 6 langkah utama jalur langit, jalur tol tanpa hambatan Anda meraih kekayaan. Kalau Anda rutin ini minimal selama 40 hari, saya yakin sebelum menginjak 40 hari Anda akan menemukan berbagai keajaiban-keajaiban ya. Jangan tanya bagaimana dan gimana ya, itu urusan Allah ya. Berapapun hutang Anda, mau berapa ratus miliar, bahkan hutang segunung, akan lunas dengan tanpa syarat ya. Yang penting Anda ikhlas melakukannya selama 40 hari tanpa jeda ya. Artinya kalau kelewat sehari pun Anda harus mengulang dari awal lagi. Jadi itu ya, 6 langkah jalur langit, jalur kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi dengan ini kekayaan yang akan Anda dapat itu benar-benar barokah dan bisa bermanfaat, utamanya bagi Anda dan keluarga dan masyarakat sekitar. Jadi dengan kekayaan ini Anda akan menjadi benar-benar menjadi sultan ya. Anda tidak terikat sama waktu dan pokoknya kayak berkah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, lakukan ini 40 hari tanpa jeda ya. Semoga apa yang saya dapat dan keajaiban-keajaiban yang saya dapat ini tinggal giliran Anda untuk mendapatkannya ya. Jadi lakukan ini dengan ikhlas dan dengan segenap sepenuh hati ya. Apapun masalah Anda jomblo, Anda punya hutang, Anda pengangguran sekalipun ya, akan dimudahkan jalan ya. Jadi ini benar-benar membooster ya. Anda yang berdagang, jadi Anda dapat rezekinya ujuk-ujuk gitu kan. Nah, sampai kapan saya harus melakukan ini? Ya sampai Anda tidak membutuhkan lagi. Kalau Anda sudah merasa kaya, ya sudah, hentikan. Tapi kalau Anda misalkan ingin terus melakukannya, ya nggak apa-apa, asalkan niatkan dengan ibadah. Atau Anda bisa ajarkan ini ke anak Anda, saudara-saudara Anda yang masih miskin ya, supaya sama-sama kaya, jadinya kan kaya berjamaah. Jadi begitu ya, sebarkan ilmu ini karena ini adalah ilmu langka. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga dan kita semua, dan semoga Allah selalu mengistiqomahkan ibadah kita
sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.